Hai semuanya, nama aku Vicky. Aku mau ngucapin happy second anniversary buat Unity. Wish-nya semoga kita lebih konsisten lagi buat tahun-tahun berikutnya dan tetap memberikan manfaat untuk semua pendengar, untuk semua yang menikmati karya Unity, dan untuk semua orang-orang yang sudah mensupport Unity dari awal. Halo semuanya, saya Patrick Effendi, saya produser dari Unity. Halo, aku Sandriha, koreografer dan dance coach dari Unity. Halo, namaku Miss B dan aku adalah guru vokalnya Unity. Halo, salam kenal, saya Joshua. Saya senior talent manager sekaligus manajer operasional buat Unity. Halo, salam kenal semuanya. Aku Caca. Aku di One ID ini sebagai talent business manager. Hai, aku Vero. Di sini aku sebagai Head of Content and Creative di One ID Entertainment. Halo, nama gue Rama sebagai videographer di One ID yang sering bareng-bareng juga sama Unity. Nah, Vicky ini unik karena Vicky ini kan salah satu yang paling kecil dan di mata saya dia ini masih anak manja yang memang didampingi terus sama orang tuanya gitu. Potensinya dia itu memang kelihatan dari dulu waktu pertama kali saya ngeliat dia gitu. Nggak cuman hanya dari dia bisa bermusik gitu, tapi kemauan dia untuk melakukan hal-hal yang dia nggak nyaman pun itu bisa kelihatan banget gitu. Kayak misalnya contohnya ngedance apa segala macam, dia selalu berusaha untuk jadi terbaik di apa yang dia lakukan gitu. First impression ketemu Kak Patrick Effendi, orangnya hebat, punya ide yang brilian juga. Dia sukses dengan Cowboy Junior, CJR, MLI, dan segala macem. Dan aku punya harapan besar bersama Kak Patrick Effendi, Unity ini bisa melambung tinggi. Bahkan mungkin bisa go internasional. Amin. First impression-nya Vicky itu dia menurutku jauh lebih dewasa dari umurnya. Mungkin karena dia sudah punya pengalaman di dunia entertainment sebelumnya ya, waktu dia lah cilik atau apapun itu. Terus dia waktu itu lagi syuting sinetron. Jadi memang first impression-nya agak ngerepotin gitu, karena dia minta izin, aku minta izin ada sinetron lagi syuting gitu. Jadi agak awal-awal ngerepotin banget nih orang. First impression ketemu Bang Jos, aku nggak diwawancara sama Bang Jos. Jadi aku belum ketemu, dan setelah ketemu Bang Jos, orangnya baik, orangnya supel juga. Kita banyak tanya-tanya kan, soalnya dia emang yang ngurusin kita gitu. Dan dia selalu jawabnya dengan baik-baik. Dan dia deket juga sama orang tua dari para member. Pertama kali tuh Vicky saat audisi training One ID itu dia yang nge-lead buat main piano, keyboard gitu. Nah, yang lain tuh ngiringin pada nyanyi, untuk ngiringin yang lain pada nyanyi. Nah, itu udah kelihatan tuh skillnya wow banget. First impression ketemu Kak Vero, banyak banget itunya, konten-kontennya. Capek ngerjainnya waktu audisi, cuman ya mungkin itu bagian dari proses. Pertama ketemu sama Vicky, aku ngeliatnya dia anaknya cuek. Dan dia tipe orang yang kalau nggak ditanya, ya dia nggak mau nanya duluan gitu. Jadi kayak dia nunggu orang untuk nanya. Terus dia juga karena terhitung sangat muda, jadi masih kelihatan labil. First impression ketemu Kak Sandri, aku takut dan deg-degan karena aku nggak bisa ngedance sama sekali. Jadi aku takut salah gitu, takut dijudge kalau misalnya enggak. Tapi ternyata dia baik-baik aja. Oh, first impression aku pas ketemu sama Vicky, anak-anak zaman sekarang tuh makannya apa ya? Kok tinggi banget nih orang, buset gitu. Terus aku kaget banget pas tahu ternyata dia tuh bungsu kan ya? Vicky tuh yang paling kecil. Tapi tuh dia kayak menjulang tinggi gitu kan. Aku ngelihat Vicky tuh kayak buset, tinggi banget, kamu makan apa gitu. First impression ketemu Miss B, orangnya tegas, pakai hitam-hitam terus karena memang dia metal banget orangnya. Dan masih takut sih, karena pertama ketemu tuh kita udah disiksa banget. Jadi aku mungkin kalau nggak kuat trauma kali ketemu Miss B pertama kali. First impression gue pertama ketemu Vicky itu yang gue inget, gue tetap still di Korea. Dia tinggi banget kan ya, setelah gue tahu umurnya, bocil. Ketemunya bocil, tapi dia orangnya cepet ngebaur sih sama yang baru kenal. Termasuk ramah orangnya. First impression ketemu Bang Rama di Korea, kayak nggak bisa jalan lurus gitu kalau di Korea gitu. Jadi
lagi lurus nih tiba-tiba belok menepi, lurus lagi belok menepi gitu. Jadi aku juga nggak tahu siapa yang dilakukan, cuman memang kita sering kehilangan dia ya di Korea. Gitu. First impressionnya Vicky itu pertama kali ketemu sama Vicky, kenal sama Vicky, aku rasa itu dia orangnya sangat dewasa ya untuk ukuran umur dia gitu ya. Pertama kali itu ngelihat dia tuh dewasa banget karena beda gitu dari kakak-kakaknya lain. Karena kan mungkin kakak-kakaknya lain ada yang kayak dari daerah gitu yang tidak sedewasa Vicky gitu. Jadi pokoknya first impressionnya Vicky tuh kayak dewasa gitu. First impression ketemu Kak Caca, jujur aku sebenarnya jarang banget ketemu sama Kak Caca, cuman di audisi dan cuman numpang lewat doang gitu. Aku juga nggak diwawancara sama Kak Caca, tapi di Korea itu Kak Caca menjadi sosok kakak yang sangat perhatian sama kita, dan ya sekarang udah jarang ketemu sih. Ya, setelah kerja bareng akhirnya bisa mengerti karakternya itu memang orangnya easy going, gampang bercanda, suka kadang-kadang nggak serius gitu, kadang-kadang absurd. Tapi memang sesuai umurnya ya, paling kecil gitu. Jadi memang ada masanya dia ya di sifat aslinya itu adalah pengen jadi yang paling kecil memang gitu. Dia dianggap adik. Setelah kerja bareng, Bang Jos itu perhatian sama kita. Dia tuh udah nggak kayak manajer sih, dia tuh udah kayak abang-abang kita. Udah tahu banget apa yang kita nggak suka, apa yang kita suka, dan dia sangat profesional ketika kerja, ketika lagi nggak kerja, oke, kita boleh bercanda, kita boleh main-main gitu. Setelah kenal dan kerja bareng Vicky, ternyata dia itu orang yang sangat perfeksionis dan orang yang selalu ngulik. Dia tuh demen belajar, dia tuh seneng banget belajar, dan akhirnya dulu yang membantu saya untuk bridging ke Unity, untuk bisa anak-anak Unity itu bikin lagu segala macam tuh sebenarnya malah dari Vicky. Setelah kerja bareng sama Kak Patrick, ternyata omongan yang keluar dari mulutnya itu sangat pedas, dan aku perlu banyak penyesuaian untuk bisa menghadapi kata-kata itu yang kadang langsung dilempar aja gitu dari omongannya. Dan kalau orang yang kenal pasti sakit hati sih, pasti sakit hati, nggak mungkin nggak. Setelah kerja bareng, Vicky ternyata banyak banget kreativitasnya, dia juga multi talenta banget, dia bisa main musik, terus dia bisa juga nulis lagu kalau nggak salah. Dia juga narinya kalau dulu sempat berantakan, sempat kayak offbeat, tapi makin kesini dia bisa atur temponya, bisa on beat, dan bisa ngikutin sama yang lain. Setelah kerja bareng, Cassandra ini baik, penyabar menghadapi kita, dan dia nggak memaksakan kita itu untuk mengikuti standar yang dibayangkan Cassandra gitu. Maksudnya nggak dipatokin satu skillnya, karena dia tahu kita punya skill yang berbeda-beda juga, dan dia ingin kita tetap menjadi diri kita sendiri dan tetap meningkatkan skill kita dan performa kita. Oke, setelah kerja bareng Vicky itu, Vicky menunjukkan benar-benar dia bakatnya banyak banget nih ya. Dia kayak disuruh apa aja bisa gitu, main musik bisa, nyanyi bisa, produce lagu juga bisa. Dan pas di Korea tuh dia sangat benar-benar jiwa entertainernya tuh kelihatan gitu. Ketika disuruh ngevlog, ya udah dia jalan sendiri aja, dan ketika ditodong kamera pun disuruh apa dia langsung nangkep dan bisa langsung ngejelasin. Padahal kita cuman nge-guide untuk Vic, coba tolong ngomong ini, nanti dia bisa improve tuh sendiri gitu. Setelah kerja bareng sama Kak Vero, tetap masih banyak yang harus dikerjain. Pastinya TikTok setiap hari, dan kalau misalnya kita nggak ngerjain, walaupun sibuk, besoknya bikin 2 gitu. Dan Setelah kerja bareng sama Vicky, dia termasuk yang salah satu kuncian gue untuk diminta tolong, karena dia paling kecil. setelah kerja bareng, ternyata cara kerjanya Bang Rama ini beda. Jadi dia sangat efektif ya. Ketika bekerja dia tidak ingin lama-lama, tapi semua job desk yang dia harus kerjakan di saat itu semuanya selesai. Dan aku salut dengan cara kerjanya Bang Rama gitu.
setelah kerja bareng sama Vicky ternyata anaknya nggak sedewasa itu gitu. Jadi kayak anaknya ternyata setelah kenal tuh iya memang dalam umurnya ya masih ada kayak childish-childishnya gitu. Terus misalnya kalau misalnya lagi bete tuh kayak ketara aja gitu, ketahuan nih anak lagi bete, atau misalnya kayak moodnya lagi bagus gitu, bener-bener yang kayak kelihatan sih gitu. Setelah kerja bareng Kak Caca, dia mengerti lah apa yang kita mau, apa yang kita nggak suka juga gitu. Jadi dia orangnya sabar juga sama kita dan sangat profesional ketika bekerja. Habis aku kerja bareng sama Vicky, aku ngerasa Vicky tuh enak banget diajakin tektok-tektokan soal musik. Soalnya dari segi teori, dan Vicky kan main piano. Vicky tuh main piano, terus ternyata dia udah nyanyi tuh dari zaman Bahyulah gitu kan, maksudnya dari dia kecil banget sampai dia gede gitu. Aku juga baru tahu. Jadi setelah maksudnya mulai kerja bareng tuh aku ngerasa tuh ngobrol sama Vicky soal dia punya ininya tuh enak banget, teori musiknya tuh enak banget. Jadi kalau misalnya aku bilang sama, misalnya kita lagi kerja bikin aransemen vokal buat show apa nih gitu misalnya, terus kita ngulik gitu, kita workshop, kita ngulik bareng. Itu pasti nguliknya tuh selalu ada sama beberapa anak, tapi pasti Vicky ada di situ gitu. Setelah kerja bareng, ternyata Miss B ini orangnya memang dia tegas, tapi dia punya humor yang receh sekali gitu. Dia bisa ketawa dengan hal-hal kecil yang kita nggak ketawa gitu. Tapi dia sangat perhatian sama kita, dan sama kayak Cassandra, dia nggak mau kita jadi orang lain. Vicky perkembangannya sangat pesat ya selama 2 tahun ini. Terutama tingginya makin tinggi karena dia masih masa pertumbuhan ya. Terus habis itu untuk skillnya dia juga berkembang karena anaknya emang passion banget di bidang musik. Dia bisa bikin lagu dengan baik bareng member lain. Terus dia manajemen emosinya lumayan bisa terkendali. Jadi kayak dia nggak kemudian gitu, ketika syuting dia sangat profesional gitu. Setelah 2 tahun sama Kak Vero, kita sering banget diskusi buat bikin konten apa lagi nih di Unity, karena dia sangat terbuka dengan semua saran, semua ide-ide yang menarik gitu. Dan apa ya, jadi ibu keduanya Unity sih gitu loh di kantor gitu. Vicky salah satu mood booster aku di Unity karena dia anaknya lawak banget. Dia mungkin kalau dia nggak jadi penyanyi dia bisa jadi pelawak sih kayaknya. Setelah 2 tahun Cassandra cocok banget sih jadi director music video tuh cocok banget gitu. Ketika di No Mellow dia bisa membuat koreografi yang indah dan sangat enak dipandang, dan aku pengen tetap Unity ada di genggamannya Cassandra selamanya. Asik. Setelah 2 tahun banyak banget perkembangannya Vicky. Vicky itu kelihatan dari hasilnya, apapun itu hasilnya, dari karya, dari apa yang dia lakukan gitu ya. Anaknya juga jauh lebih mandiri, dan juga dia itu kecil tapi dewasa gitu. Jadi usianya masih muda tapi dia lebih dewasa gitu. Jadi dia bisa ngimbangin kakak-kakaknya dalam berdiskusi apa segala macam, dan itu yang saya rasain gitu. Jadi bahkan sama saya pun diajak ngobrol itu untuk diskus sesuatu itu jadi jadi asik gitu. Kak Patrick itu punya pemikiran yang sangat melampaui batas gitu. Kadang tuh kita sampai nggak bisa ngukur nih pikiran dia tuh sampai kemana. Untuk seorang entertainer, dia salah satu yang lengkap juga sih, apalagi untuk di dunia musik. Dia juga bisa main alat musik, produce lagu, nyiptain lagu, walaupun walaupun kelabilannya alias kadang malas kadang rajin itu tetap ada, tapi dia salah satu yang paket lengkap untuk di dunia entertain, si Vicky. Udah sih, pokoknya dia salah satu kuncian gue untuk di biasa syuting juga, untuk diingetin kebutuhannya apa, untuk di brief. Setelah 2 tahun Bang Rama jadi
videografer andalan Unity. Sempat mendirect juga di No Mellow dan keren gitu. Aku berharap Bang Rama bisa menjadi DOP dan director film mungkin suatu saat karena punya banyak potensi yang bagus. 2 tahun secara skill ya berkembang jauh. Dan gue tahu banget dia sangat embrace bersyukur banget dia ada di sini karena mungkin itu yang dia cari selama ini, sebuah komunitas yang mendukung musikalitasnya dia. Jadi aku sangat melihat bahwa dia ini senang banget gitu ada di Unity itu yang pokoknya Unity everything lah buat dia. Dia bisa ketemu orang yang bisa nyanyi, bisa dance, dan salah satu hal yang menurutku Vicky yang bisa banget dilakukan adalah menjadi produser. Itu memang natural gift buat si Vicky. Dia bisa main musik soalnya bisa nyanyi juga. Jadi dalam 2 tahun ini aku melihat dia sudah bisa menjadi produser yang baik gitu. Setelah 2 tahun bareng Bang Jos, dia menjadi pembimbing kita semua untuk bisa bekerja dengan profesional, bekerja dengan mandiri, untuk bisa saling mengompakkan setiap member dengan member yang lain ketika ada masalah, dia yang menjadi penengah. Dan aku rasa memang ini takdirnya sih. Unity dan Bang Jos, boom gitu. Vicky itu sebenarnya secret rapper. Vicky tuh gimana ya? Suaranya dia kan manis banget ya, maksudnya it's very sweet, kayak Tulus dikecilin gitu maksudnya dia punya suaranya. Jadi tuh dia punya iniannya tuh asik banget, tapi sebenarnya Vicky tuh punya sisi-sisi yang aku lumayan kaget sih gitu. Jadi waktu itu dia tuh pernah bawain beberapa lagu rap, aku lupa deh. Pokoknya lagu ada rap yang bahasa Inggris, ada juga yang rap Korea dan bagus dan nge-swag. Terus aku kayak, kamu nih sebenarnya jadi dalamnya dia tuh sebenarnya tuh kayak apa dia bisa begitu gitu loh maksudnya. Walaupun kesannya kayaknya tuh manis-manis aja gitu, tapi sebenarnya Vicky tuh ya ada sisi-sisi ininya gitu. Setelah 2 tahun bareng Miss B, dia sering banget bantuin kita buat direct vokal, buat bikin vokal arrangement di berbagai acara, dan aku rasa aku perlu banyak belajar juga dan teman-teman juga perlu banyak belajar dari Miss B karena Miss B itu beda cara ngajarnya untuk kita The Unity. Dan ya samalah, aku juga pengen vokal coach kita tuh ya udah Miss B aja gitu. Secara skill memang dari awal aku ngeliat Vicky itu oke ya, maksudnya kayak aku cukup ngefans juga gitu sama suaranya Vicky yang emang kayak udah mateng untuk di umurnya gitu. Cuman memang kalau pas awal-awal itu si Vicky ini kalau nari itu suka kocak aja gitu. Waktu pas training dia tuh bisa gitu ngikutin, tapi tuh kayak paper doll gitu, kayak nggak luwes aja, kaku gitu. Tapi sekarang semakin juga kayak sering konten, sering perform, sering latihan itu kayak aku lihat dari segi dance-nya tuh udah makin yang kayak luwes sih gitu, nggak kayak dulu banget tuh kayak bener-bener kaku sih kalau misalnya pas awal-awal aku lihat. Terus kalau misalnya dari segi personality sendiri udah mulai bisa yang kayak mengontrol diri sih, jadi lumayan si moodinya itu tidak terlalu kelihatan dan dia udah kayak bisa kayak memposisikan dirinya gitu sih. Setelah 2 tahun bareng, Kak Caca lebih seperti sosok kakak sih bagi aku. Dia punya kalau deket-deket sama dia tuh bawaannya anget gitu, pengen meluk gitu. Happy second anniversary buat Unity. Dan happy anniversary yang kedua untuk Unity. Selamat, congratulations, dan selamat ulang tahun, selamat anniversary buat anniversary yang kedua. Semoga kedepannya makin bersinar masa depannya dan Jaya tambah sukses. Jangan pernah puas, terus belajar. Semoga semuanya lancar terus di setiap perform, di setiap kegiatan. Dan semoga Unity bisa terus menjadi boyband yang asik, yang humble, yang semangat terus dan semakin sukses dan menyebarkan banyak kebaikan buat orang-orang di Indonesia dan juga Semoga bisa cepat ketemu sama unit semuanya.